Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku dan juga para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan menyambung kembali pembacaan riwayat-riwayat dari para salafus saleh yang menerangkan bahayanya bid'ah dan bermajelis dengan ahlul bid'ah. Dan kita mengetahui bahwa bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada akhir kitab beliau agar kita bisa membandingkan. Kalau para salaf dahulu begitu keras dalam memperingatkan umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah, seharusnya kita tidak merasa heran lagi dengan apa yang kita dapati sekarang dari merebaknya kesyirikan, kekufuran, dan juga bid'ah-bid'ah yang menyeret kepada kekufuran. Kita tidak perlu heran lagi bahwa pelakunya itu bukan hanya diperingatkan saja, melainkan bahwa pelakunya itu dikafirkan. Nah, informasi tentang bahaya bid'ah dan kerasnya salaf dalam memerangi kebid'ahan itu fungsinya seperti ini. Bukan untuk kita keras terhadap bid'ah, namun lembek terhadap kekufuran. Karena kita tahu bahwa konteks yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala pada kitab Mufidul Mustafid itu adalah tentang syubhat yang membenarkan atau tidak menganggap kafir pelaku kekufuran. Itu konteksnya kitab Mufidul Mustafid. Ya. Jadi apa yang dulu kita dengar, karena kalau persoalan kerasnya salafi terhadap kebid'ahan, kita hafal betul itu. Kerasnya terhadap ahlul bid'ah, hafal betul bahwa mereka sangat keras terhadap bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Tapi kepada penyimpangan yang lebih berat daripada sekedar bid'ah, kenapa mereka justru malah menjadi lembek, malah menjadi mundur? Nah, ini merupakan cara berpikir yang keliru, kerangka yang tidak tepat, kerangka berpikir yang tidak tepat. Dari sini kita dapati dari perkataan yang penulis apa yang seharusnya kita lakukan dalam menyikapi atau membaca teks-teks tentang peringatan salaf yang keras itu terhadap kebid'ahan. Karena tentunya kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Kebid'ahan yang tidak sampai kepada kekufuran tentunya lebih ringan dibandingkan dengan kebid'ahan yang sampai kepada taraf kekufuran. Nah, seharusnya seorang salafi itu kalau dia keras terhadap kebid'ahan yang bukan kekufuran, dia harusnya lebih keras lagi terhadap kebid'ahan yang itu merupakan kekufuran.
bukan malah keras terhadap kebid'ahan yang bukan kekufuran, namun kepada kekufuran dia malah mencarikan 1001 uzur. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca kelanjutan dari apa yang kita baca kemarin, yaitu pada halaman yang ke-197. Betul ya, Ustaz Rahman? Ya, mudah kayaknya. Berarti yang terakhir, akhbarana Asad. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala akhbarana Asad, yang mengatakan Ibnu Waddah. Nah, berkata Ibnu Waddah telah bercerita kepada kami Asad dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya setiap kalian melihat siapa yang dia temani. Ya, karena seperti kata pepatah Arab, as-sahib sahib, yang namanya teman itu mempengaruhi. Kalau dia bawa pengaruh baik, maka dia akan ikut baik. Kalau dia membawa pengaruh buruk, maka dia akan ikut buruk. Maka kata Nabi, perhatikan siapa yang kamu temani. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini? Peringatan dari kita sembarangan berteman, sembarangan mengambil guru. Karena kalau kita salah dalam mengidentifikasi pengikut sunnah dari pengekor kebid'ahan, kemudian kita anggap pengekor kebid'ahan sebagai pengikut sunnah, kemudian kita berteman dengannya, kemudian kita mengambil ilmu darinya, maka kita akan terpengaruh dengan kebid'ahannya dan ikut terbawa kepada kesesatannya. Jadi yang benar justru adalah seseorang harus selektif dalam memilih teman, termasuk juga memilih bacaan dalam hal ini. Tidak sembarangan membaca, tidak sembarangan menyimak, karena hati kita itu lemah. Ya. Bagaimana nanti kita akan dapati dari riwayat yang berikutnya, bahwa salaf itu menolak dari seorang mubtadi' dia membacakan walaupun satu ayat dari Al-Quran. Berkata Ibnu Waddah, qala akhbarana Asad qala akhbarana Muhammad ibn Ismail an Hammad ibn Zaid an Ayyub. Berkata Ibnu Waddah telah mengabarkan kepada kami Asad bercerita, Muhammad ibn Ismail mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid. Ini imam fil hadis. Ya, Hammadain atau Hammadan, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dari Ayyub, qala Ayyub berkisah, dakhala ala Muhammad bin Sirin yauman rajulun, suatu hari ada seorang lelaki masuk mau menemui Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'i, salah satu dari fuqaha us-sab'ah. Ya, jadi di era tabi'in itu dikenal ada 7 orang faqih yang dikenal dengan fuqaha us-sab'ah. Ya. Ingat bait syairnya Rahman, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Ya, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, apabila dikatakan tentang ilmu agama ada 7 bahar, 7 lautan. Di antaranya, kalau nggak salah Muhammad bin Sirin masuk, nggak masuk ya. Tapi dia termasuk ulama besar ya, Muhammad bin Sirin. Iya, nggak masuk ya.
Dakhala ala Muhammad bin Sirin yauman rajulun. Suatu hari datang menemui Muhammad bin Sirin ada seseorang. Faqala ya Abu Bakrin. Lalu orang ini bilang kepada Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, aqra'u alaika ayat min kitabillah. Aku mau membacakan kepadamu satu ayat dari Al-Quran. La azidu ala an aqra'aha thumma akhruj. Tidak lain selain satu ayat, kemudian aku pergi. Ini kisahnya seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah ingin membacakan satu ayat dari Quran di hadapan Muhammad bin Sirin. Fa wada'a isba'ihi fi udunayhi. Kemudian Muhammad bin Sirin meletakkan dua jarinya di telinganya. Dia tutup telinga. Padahal mau dia baca ayat. Dan siapa Muhammad bin Sirin? Seorang alim kibar, ulama besar, tapi dia tutup telinga. Maka kemudian Muhammad bin Sirin bilang, uharraju alaika in kunta musliman lamma kharajta min baiti. Kata Muhammad bin Sirin, kalau kamu ini muslim, ya kamu yang keluar atau aku yang keluar. Kalau kamu ini muslim, jadi Muhammad bin Sirin menolak. Ya. Untuk dia membacakan satu ayat di hadapannya. Padahal yang dibaca apa? Ayat. Qala kemudian orang itu bilang lagi, faqala ya Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakar bin Muhammad bin Sirin. Inilah azidu ala an aqra alaika thumma akhruj. Aku tidak akan menambah selain membacakan kepadamu satu ayat, kemudian aku keluar. Jadi dia maksa pengen baca satu ayat. Qala faqala bi izarihi yashudduhu alaihi wa tahayya al-qiyam. Kemudian Muhammad bin Sirin pun membenarkan izarnya, membenarkan kain sarungnya. Yashudduhu alaihi, dia ikat kain sarungnya, maksudnya siap-siap mau bangun. Wa tahayya al-qiyam, dia pengen pergi dari tempat itu karena orang ini maksa. Jadi dia memilih udahlah biar saya saja yang pergi. Artinya dia menolak. Ya, sekalipun yang dibacakan oleh orang ini ayat. Faqbalna 'ala rajul, lalu kami pun, ya, ini kata Ayyub yang meriwayatkan hadis ini, dia dan teman-temannya menemui orang ini. Faqulna, lalu kami bilang kepadanya, qad harraja 'alaika illa kharajta. Dia sudah menyuruh kamu keluar, kamu yang keluar, ya, atau dia yang keluar. Afa yahillu laka an tukhrij rajulan min baiti. Apakah halal bagimu kamu bertahan di sini terus kamu usir orang itu dari rumahnya sendiri? Ya, jadi murid-muridnya Muhammad bin Sirin ini pengen yang keluar orang itu. Wala fakhraj, kemudian orang itu pun pergi. Akhirnya keluar juga orang itu. Faqulna, lalu kami pun bilang kepada Muhammad bin Sirin, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma'alaika law qara'a ayatan thumma kharaj. Emang kenapa sih? Dia kan cuma pengen baca satu ayat. Ayat loh yang dibaca. Terus habis itu dia keluar. Lalu apa kata Muhammad bin Sirin? Inni wallahi law dhanantu anna qalbi yathbutu ala ma huwa alaihi ma balaitu an yaqra. Allahu Akbar. Sungguhnya aku ini demi Allah katanya, kalau aku yakin, law dhanantu ay tayaqantu, kalau aku yakin bahwa hatiku ini akan tetap kokoh di atas keyakinanku, aku tidak peduli dia mau baca satu atau lebih dari satu ayat. Silakan aja. Kalau aku yakin, walakinni khiftu, tapi aku ini takut an yulqi fi qalbi syai'an. Dari yang dia baca itu dia letakkan dalam dadaku satu syubhat. Ya. Ajhadu an ukhrijahu min qalbi fal astati. Ya, aku tahu itu syubhat. Kemudian aku berusaha dan berupaya untuk mengusirnya dari dadaku dan aku enggak sanggup. Ya, takutnya salaf dari, ya, syubhat.
luar biasanya, hebatnya kita, ya, kita jadikan telinga kita itu mendengar semua, mendengar dari semua orang, menerima dari semua orang tanpa kita mau intiqa, menyaring. Ya, jadi ini kisah yang azim, kisah yang luar biasa dari seorang alim bahwa dia sendiri tidak merasa yakin. Ya, kalau dia biarin seorang mubtadi itu ngomong di hadapannya, sampai dia suruh orang itu, kamu yang pergi atau saya yang pergi. Padahal yang dia pengen bacakan bukan yang lain, bukan kitab dia baca, tapi apa? Ayat. Kemudian yang berikutnya, ini tentang kebanyakan para pengekor kebid'ahan itu nggak dapat taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengekor kebid'ahan, ya, itu sedikit yang selamat. Ya. Qala akhbarana Asad, telah mengabarkan kepada kami Asad, qala akhbarana Damrah, kata Asad telah bercerita kepada kami Damrah, an Ibnu Syu'dzab, dari Ibnu Syu'dzab, qala sami'tu Abdullah bin Qasim, katanya aku mendengar Abdullah bin Qasim wa huwa yaqul, Abdullah bin Qasim ini mengatakan, maka na'adun ala huda fatarakahu illa ila ma huwa syarrun minhu. Tidaklah seorang tadinya di atas petunjuk, kemudian dia tinggalkan petunjuk itu, kecuali dia berpindah kepada yang lebih buruk darinya. Afwan, ala hawa. Ya, maksudnya tidaklah seorang itu berada di satu kesesatan, kemudian dia tinggalkan kesesatan tadi, melainkan dia berpindah kepada yang lebih buruk lagi dari dia. Qala fa dzakartu hadzal hadits li ba'di ashabina. Kemudian kata Abdullah bin Qasim, aku menyebutkan hadis ini di hadapan sebagian teman-teman kami. Faqala, lalu dia berkata, tasdiqu fi haditsin 'anil nabi. Jadi apa yang disebutkan tadi? Ya, perkataan Abdullah bin Qasim. Ya, maksudnya hadis adalah athar. Ya, tidaklah seorang hamba itu di atas satu kesesatan kemudian dia tinggalkan kecuali dia berpindah kepada yang lebih buruk darinya. Itu dikuatkan oleh hadis dari Nabi SAW. Jadi ucapan itu bersumber, ada sumbernya dari hadis Nabi. Di mana Nabi SAW mengatakan yang merukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah, ini tentang khawarij. Ya, kita tahu bahwa khawarij itu mubtadi'ah, termasuk ahli bid'ah. Kata Allah tentang, kata Nabi SAW tentang khawarij, mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya, tsumma la yarji'un, kemudian enggak kembali lagi. Jadi melesat, itu udah pergi. Artinya kalau orang sudah kena bid'ah, itu susah kembali lagi pada sunnah. Ya, tsumma la yarji'un, kemudian enggak balik lagi hatta yarji'as sahmu ila fuqih, sampai anak panah itu yang sudah dilepaskan tadi, sudah dilesakkan tadi itu kembali ke busurnya. Mungkin enggak? Ya, jarang. Biasanya kalau anak panah sudah dilepaskan dari busurnya, mau dia kena, ya, sasarannya atau enggak kena sasarannya, enggak diambil lagi. Ya, tentunya konteks ini dalam keadaan perang. Ya. Artinya apa? Artinya kembalinya ahlul bid'ah kepada sunnah itu nadirah, itu jarang sekali. Qala akhbarana Asad, qala akhbarana Musa bin Ismail al-Hammad bin Zaid al-Ayyub. Ini sanadnya sama, ya. Kata Ibnu Wattah telah berkata kepada kami Asad, katanya bercerita kepada kami Musa bin Ismail dari Hammad bin Zaid dari Ayyub. Ayyub berkata, kana rajulun yara ra'yan faraja'an anhu. Dulu ada seseorang yang dia memiliki pandangan yang bid'ah, punya, ya, pandangan yang menyimpang,
Kemudian dia faraja'a anhu, yaitu kembali darinya, maksudnya dia meninggalkan kebid'ahan tadi. Fataitu Muhammadan farihan, lalu aku pun mendatangi Muhammad dalam keadaan bergembira. Bidzalik, akan berita itu, ukhbiruhu, aku kasih tahu dia kabar tadi. Faqultu, lalu aku bilang, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Tahu enggak kamu ini bahwa si fulan, maksudnya si mubtadi ini, dia telah meninggalkan pandangan menyimpangnya yang dulu dia pegang. Faqala, lalu berkata Muhammad, unduru ila ma yatahamma. Tunggu dulu, perhatikan kemana dia berpindah. Inna akhirul hadis asyaddu alaihi min awwalihi. Karena akhir hadis, maksudnya hadis tentang Khawarij, itu lebih berat, ya, kabar yang berat bagi mereka dibandingkan dengan bagian depannya, ya. Karena bagian depannya hanya dibilang yang rukuna minad din, keluar dari agama. Kemudian di bagian akhirnya apa? La ya'uduna fi, dia enggak balik lagi. Maksudnya pelaku kebid'ahan itu, ya, itu sulit. Makanya dikatakan oleh kalangan salaf bahwa pelaku bid'ah itu sulit diharapkan taubat. Kenapa? Karena kemaksiatan yang disebabkan karena kebid'ahan itu mereka menyangkanya sebagai apa? Sebagai ketaatan, sebagai ibadah. Beda dengan maksiat yang kebanyakan orang tahu bahwa itu maksiat, ketika melakukannya dia tahu dia berdosa. Tapi kalau bid'ah, dia menyangka bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemarawa bi isnadi an Hudzaifah. Kemudian Ibnu Waddah meriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, maksudnya sahabat Nabi. Annahu akhadha hasatan bayda'a fa wada'aha fi kaffi. Bahwasanya Hudzaifah suatu hari dia mengambil batu putih. Hasah itu batu, ya, seperti kelereng. Dia ambil beberapa butir, kemudian dia letakkan batu putih itu di tangannya, di telapak tangannya. Tsumma qala inna hadzal din qad istada'a ta'ata hadzal hasa. Kemudian dia berkata, sesungguhnya agama ini telah bersinar seperti bersinarnya bebatuan ini, ya, karena warnanya putih. Tsumma akhadha kaffan min turab. Kemudian dia ambil satu genggam tanah. Ya, turab di sini bukan tanah lempung, tapi lebih kepada, ya, pasir. Diambil pasir. Faja'ala yadhuruhu 'ala al-hasla hatta waraha. Kemudian dia taruh di atas batuan putih itu sampai batuan putih itu ketutup oleh pasir tadi. Kemudian Hudzaifah bilang, Hudzaifah, ya, sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, wallazi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yaji'anna aqwamun, akan datang kaum, bukan satu tapi aqwam, banyak kaum, dan kaum itu, ya, bilangan 3 ke atas, ya, 3 orang lebih. Kemudian disebut di sini dalam bentuk jamak, ya, aqwamun, banyak kaum yadfanuna ad-din, mereka menimbun agama ini, kama dufinat hadhil hasa, sebagaimana, ya, batu putih ini tertimbun oleh pasir. Artinya di akhir zaman, ya, terlebih lagi di zaman seperti kita sekarang ini, agama itu hampir-hampir tidak kelihatan. Apa yang kita bilang adalah Islam, yang kita bilang ini adalah ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang-orang dulu kalau mereka dibangkitkan, hampir-hampir mereka nggak mengenal apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang katanya mengaku Muslim tadi. Seperti nanti akan datang riwayatnya. Qala akhbarana Muhammad bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sa'id dengan sanadnya. Maksudnya ini sanadnya bersambung. Dari Abu Darda, dia meriwayatkan dari sahabat Nabi, yaitu Abu Darda qala, Abu Darda berkata, "Lau kharaja Rasulullah ilaikumul yaum," kalau seandainya Rasulullah dibangkitkan sekarang melihat keadaan kalian hari ini. Yang ngomong siapa? Abu Darda
dia termasuk sahabat yang terakhir wafat. Artinya di zaman ini sudah zaman tabi'in, tapi masih abad kedua. Masih abad kedua. Sahabat masih ada sedikit. Tapi ini eranya era siapa? Eranya tabi'in. Abu Darda bilang kalau Rasulullah SAW dibangkitkan sekarang, ya, kemudian melihat keadaan kalian, ma'awafa syai'an mimma kana alaihi wa ashabuhu ila rasulillah. Nabi enggak mengenal sedikit pun dari ajaran yang dulu dia dan para sahabatnya pegang selain cuma sholat. Bayangin. Di masa tabi'in. Padahal di sana masih banyak ulama, masih banyak orang-orang soleh. Namun perubahan dan yang namanya kemerosotan dalam beragama itu telah tampak sekalipun di masa-masa awal sejarah Islam. Faqala al-Auza'i, maka Auza'i, al-Imam al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata, "Fakaifa kana Auza'i ini zamannya di bawah Abu Darda. Auza'i tabi'in atau bahkan tabi'in. Kata Auza'i, lantas bagaimana kalau Nabi dibangkitkan sekarang? Lebih gak kenal lagi. Qala Isa yakni ar-rawi al-Auza'i, kemudian muridnya Auza'i, berarti lebih mutaakhir lagi dia zamannya. Dia pun juga berujar, "Kaifa law adrakal Auza'i hadha zaman?" Gimana lagi kalau si Auza'i dapetin zaman saya sekarang ini? Itu luar biasa ya. Jadi sejak awal Islam itu mereka sudah melihat banyak sekali perubahan. Qala akhbarana Muhammad bin Sulaiman bi isnadihi. Kemudian Ibnu Waddah meriwayatkan, Muhammad bin Sulaiman mengabarkan dengan sanadnya dari Ali, annahu qala, bahwasanya ia berkata, maksudnya Ali bin Abi Thalib, zahir Ali bin Abi Thalib, qala ta'allamul ilma tu'rafu bih, pelajarilah ilmu, maksudnya ilmu agama, sehingga dengannya kalian dikenal, wa'malu bihi, dan amalkan ilmu tersebut, takunu min ahli, sehingga kamu menjadi orang bagiannya, jadi ahli ilmu. Fa inna sayati min ba'dikum zaman, karena akan datang setelah kalian ini. Berarti Ali ngomong di hadapannya siapa? Ali sahabat, berarti dia ngomong di hadapan siapa? Tabi'in. Akan datang setelah kalian, berarti zaman siapa? Tabi'in. Yungkirul haq fihi tis'ata a'syarihim. Kebenaran itu akan diingkari di zaman tersebut 9/10-nya. Berarti yang hanya diakui hanya 1/10 dari agama. 9/10 ini berarti mayoritas dari ajaran agama itu dianggap bukan dari agama, karena kemerosotan tadi. Qala akhbarana Yahya bin Yahya bi isnadihi. Berkata Yahya bin Yahya dengan sanadnya dari Abu Suhail Ibn Malik dari bapaknya, yaitu Suhail bin Malik, bahwasanya Suhail bin Malik berkata, "Ma'rifu syai'an mimma adraktu alaihi nas illa nida' bis-shalah." Aku tidak mengenal sedikit pun dari apa yang aku dapati pada orang-orang sekarang, pada orang-orang sekarang, kecuali hanya panggilan azan. Berarti tadi sholat hilang. Sekarang tinggal semua hilang, tinggal sholat. Sekarang hatta sholat hilang, tinggal Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bi isnadi an Anas bin Malik. Berkata Ibnu Waddah, bercerita kepadaku Ibrahim bin Muhammad dengan sanadnya dari Anas bin Malik, sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma'arifu minkum syai'an kuntu a'aduhu ala ahli Rasulillah, laisa qaulakum la ilaha illallah." Ini yang ngomong siapa? Anas. Berarti eranya sahabat, di akhir era sahabat sudah
ya banyak wafat kecuali segelintir. Anas termasuk yang terakhir kali wafat dari sahabat Nabi. Ya, ini udah zamannya tabi'in. Anas saja sampai ngomong, aku tidak mengetahui dari kalian sesuatu yang dulu aku dapati ya pada Rasulullah dan di zaman Rasulullah selain ucapan kalian la ilaha illallah. Gak ada Islam kecuali ya kalian ucapin la ilaha illallah itu aja udah. Adapun amalannya nggak kelihatan. Ya, syiar-syiarnya nggak ketahuan. Qala akhbarana Muhammad bin Sa'id qala akhbarana Asad. Berkata beliau telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sa'id, dia berkata telah bercerita kepada kami Asad dengan sanadnya dari Hasan. Itu Hasan al-Basri. Bahwasanya beliau berkata, Hasan al-Basri min tabi'in. Dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat. Law anna rajulan adraka salaf al-awwal. Kalau ada seseorang mendapati zaman kaum salaf yang pertama. Ya, mendapati zamannya kaum salaf yang pertama, berarti sahabat. Karena kalau yang ngomong tabi'in, ya salaf bagi tabi'in siapa? Sahabat. Ya, salaf itu artinya apa? Orang yang terdahulu. Tsumma bu'itsal yaum. Kemudian di masa sekarang saya ini dia dibangkitkan. Jadi dia hidup di zaman sahabat, kemudian dibangkitkan di zaman tabi'in. Ya. Di zamannya Hasan. Ma'arafa minal Islam syai'an, dia enggak akan mengenali sedikit pun dari ajaran Islam pada orang-orang yang katanya muslim. Cuma namanya aja ngaku muslim tapi Islamnya enggak ada. Ya. Qala wa wada'a yadahu ala khaddih. Kemudian Hasan meletakkan tangannya, ya, meletakkan ya tangannya di mana? Di pipinya. Wada'a yadahu ala khaddih. Tsumma qala, setelahnya dia bilang, illa hadhihi shalat. Kecuali ya salat ini aja. Itu aja yang paling dia masih bisa kenali. Ya, dulu dia dapat itu di zaman Nabi dan masih ada di zaman sekarang. Itu di zaman tabi'in. Selain itu dari ajaran Islam dia enggak lihat lagi pada masyarakat tersebut. Tsumma qala, kemudian Hasan pun melanjutkan, ama wallahi ma dzalika liman 'asha fi hadhihi nuqra. Sungguh demi Allah, ma dzalika liman 'asha fi hadhihi nuqra wa lam yudrik hadha as-salaf as-salih. Ya. Fara'a mubtadi'an yadu ila bid'atihi. Ya. Ama wallahi ma dzalika liman 'asha fi hadhihi nuqra, ya nuqra ya. Al-umur al-munkarah. Baik, sebentar ya. Apa di situ? Nakra. Alif. An-nuk. An-nakra. Maksudnya al-umur al-munkarah, ya perkara-perkara yang munkar. Oh iya, sebentar. Taib, amma wallahi ma dzalika liman 'asha. Laman. Mungkin laman. Wallahi ma dzalika laman.
Allahu a'lam, ya. Ini perlu penjelasannya. Amma wallahi ma dzalika laman 'asha fi hadhihi an-natra. Sungguh demi Allah tidaklah yang demikian itu, ya, melainkan bagi mereka yang hidup dalam, ya, kehidupan yang penuh dengan kemungkaran ini, ya. Laman 'asha fi hadhihi an-natra. Walam yudrik hadha salafus salih, dan dia tidak bertemu dengan salafus salih, maksudnya para sahabat. Fara'a mubtadi'an, kemudian dia dapati seorang mubtadi' yad'u ila bid'atih, ada mubtadi' menyeru kepada bid'ahnya. Wara'a sahiba dunya yad'u ila dunya, dia lihat ada pengekor dunia yang menyeru kepada dunianya. Fa'asamahu Allahu an dzalik, dan Allah lindungi dia dari demikian. Wa ja'ala qalbu yahin, kemudian hatinya merasa pilu. Ila dzalika as-salafus salih yas'aluhu an sabilihim, ya. Dia merasa pilu dan meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjuki jalannya salafus salih. Wa yaqtassu atharahum, dan meniti jejak mereka. Wa yattabi' sabilahum, mengikuti jalan mereka. La yu'awwad ajran 'aziman, orang itu pasti akan digantikan dengan balasan yang besar. Fakadzalika kunu fakunu insyaallah, maka seperti itulah hendaknya kalian menjadi, ya, maksudnya menjadi orang itu, ya. Bagi yang tidak memiliki perbandingan, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya, kemudian dia mohon kepada Allah untuk ditunjuki jalan salafus salih, Allah beri dia ganjaran yang besar. Qala hadatsani Abdullah bin Muhammad bi isnadi an Maimun bin Mihran, berkata bin Waddah telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad dengan sanadnya dari Maimun bin Mihran, ia berkata, law anna rajulan, baik, apa di situ unsyar? Kalau unsyiru nggak mungkin. Nah, ini maknanya sama dengan riwayat yang tadi, ya. Maksudnya kalau ada seorang, ya, dari kalangan salaf, ya, dibangkitkan di tengah-tengah kalian, maka dia nggak akan mengetahui pada diri kalian selain kiblat. Ya, maksudnya tidak mengenal adanya ajaran Islam selain bahwa kalian menghadap kepada kiblat yang sama. Qala akhbarana Muhammad bin Qudamah al-Hashimi, bercerita kepada kami Muhammad bin Qudamah al-Hashimi bi isnadihi an Ummi Darda, bercerita dengan sanadnya, meriwayatkan dari Ummu Darda. Qalat, berkata Ummu Darda, dakhala alayya Abu Darda wa huwa ghadban, suatu hari masuk menemuiku Abu Darda dalam keadaan marah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, ma'aghabak, apa yang membuat engkau murka? Faqala, lalu berkata Abu Darda, wallahi ma'arifu fihim min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Ya. Kata Abu Darda, sungguh demi Allah aku tidak mengetahui pada mereka dari urusan Muhammad, maksudnya dari agama Islam ini sedikit pun kecuali satu hal, bahwa mereka masih sholat berjamaah. Artinya masih tinggal dari ajaran Nabi Muhammad di tengah orang yang mengaku muslim cuma sholat berjamaah. Itu di masa Abu Darda. Qala fi lafdhin dalam lafal law anna rajulan ta'allama al-islam wa atamma. Ini masih perkataannya Abu Darda. Andaikan ada seorang yang mempelajari Islam kemudian dia menyempurnakannya, thumma tafaqqadahu, kemudian dia pun mencari Islam itu, maksudnya di kehidupan pada orang-orang yang mengaku muslim, ma'arafa minhu syai'an, dia nggak akan mendapati sedikit pun dari orang-orang tersebut ajaran Islam. Artinya Islam di lembah, ya, muslim ini di lembah yang berbeda. Orang yang mengaku muslim ini berada di lembah yang berbeda. Jadi mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari ajaran al-Islam. Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bi isnadi an Abdullah bin Amr. Qala berkata Abdullah bin Amr, law
anna rajulaini min awali hadhihi ummah khalaya. Kalau ada dua orang dari umat yang pertama, maksudnya dari masa salafus saleh, khalaya, dia mengasingkan diri di mushafaihima, dua-duanya memegang mushaf, fi ba'di hadhil awdiyah, dia mengasingkan diri di beberapa lembah ini. Artinya dia mengisolir diri dan tidak bergaul dengan orang-orang. La atayanna al-yawm wa la ya'rifani syai'an mimma kana 'alaihi. Kalau dia mendatangi orang-orang sekarang setelah dari pengasingannya, maka kedua orang itu tidak mengetahui sedikit pun dari agama Islam yang dia ketahui sebelumnya. Maksudnya taghayyaru. Orangnya sudah berubah, namanya muslim, namun amalannya sudah bukan amalan orang Islam. Qala Malik, berkata Malik, wa balaghani anna Abu Hurairah ta'ala, kata Malik, dan sampai kepadaku berita bahwasanya Abu Hurairah membaca idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa ayat yang berikutnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu dapati manusia masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang. Faqala, lalu berkata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innan nasa la yakhrujuna al-yawm. Abu Hurairah ngomong, Abu Hurairah masih kalangan sahabat Nabi, tapi dia bilang tentang zamannya, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya manusia betul-betul keluar sekarang ini dari agama Allah berbondong-bondong, sebagaimana dulu mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Gimana lagi dengan zaman sekarang? Sekarang ribut tentang meditasi, yang nggak perlu diributkan. Persoalan jelas, gamblang dan terang. Meditasi, ala-ala orang-orang Hindu Buddha, bukan tafakur bukan tafakur alam. Tafakur alam bukan meditasi. Kalau mereka namakan itu meditasi, itu mimba bentaklip aja. Mereka perkosa baratnya. Istilah tafakur alam itu dia namain dengan semena-mena dengan istilah meditasi. Padahal bukan meditasi. Meditasi itu ala-alanya kaum Hindu Buddha. Kalau ada orang Islam melakukan perbuatan Hindu Buddha, selesai sudah Islam. Dan berapa banyak orang keluar dari agama Allah melalui yoga. Yoga itu bagian dari tata cara ibadahnya orang-orang Hindu Buddha. Tadi di khutbah Ustaz sempat bilang, persoalan meyakini adanya apa? Adanya energi, energi alam, energi positif, energi negatif. Nah, meditasi itu dibangun di atas filsafah itu, di atas falsafah itu. Memanggil energi positif dan menyingkirkan energi negatif. Termasuk dalam hal ini keyakinan pada batu-batu, bahwa dia punya energi, menyalurkan energi positif. Energinya dia ini khurafatnya orang-orang itu. Kenapa Anda jadi percaya dengan bahwa batu ini memiliki energi ini, energi itu, dan lain sebagainya? Ini teori yang mereka buat-buat yang tidak ada wujudnya sama sekali sebenarnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang pakai batu-batu itu, yang dianggap sebagai media kesembuhan, seperti misalnya giau dan yang semisalnya, akhirnya dia memiliki perlakuan khusus pada batu-batu tadi. Terus apa bedanya dia dengan para penyembah berhala di zaman Nabi SAW? Allah. Dan kerusakan-kerusakan lain yang ada pada aktivitas-aktivitas yang demikian.
Kondisi bahwa seseorang mungkin dia sembuh karena melakukan meditasi. Ya. Syaitan itu punya cara dalam menyesatkan diri Anda. Bisa jadi sakitnya Anda itu setan yang bikin. Dia kirim pula orang yang kasih tahu mau berobatnya dengan batu, dengan giok. Dia kirim pula itu orang. Dia yang bikin sakit, ya dia kirim orang. Ya, sehingga Anda pun akhirnya masuk ke dalam perangkapnya dan percaya. Semuanya adalah kerjasama syaitan dan antek-antek itu. Sehingga Anda percaya dengan batu-batu tadi. Ya, syaitan yang bikin. Ya. Anda mungkin dalam keadaan sehat, Anda nggak butuh dengan meditasi. Ya. Tiba-tiba Anda dibikin sakit sama si setan. Ya, tentunya dengan izin Allah juga, gitu kan. Sakitlah Anda misalnya. Kemudian dikirimlah orang berdasarkan wahyu dari syaitan ngajak Anda untuk melakukan meditasi. Kemudian Anda pun percaya dengan cerita-cerita itu. Ya, karena Anda punya basic agama yang kuat. Akhirnya Anda ikut meditasi. Kafarta billahil azim, sehingga Anda menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Qala qif ta'ammal rahimakallah, idza kana hadha fi zaman tabi'in bi hadrati awakhir as-sahabah." Maka berhenti dan perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, apabila ini semua, ya peringatan-peringatan ini, perbandingan-perbandingan ini semua, ya sinyal-sinyal ini semua, itu tentang yang terjadi di zaman tabi'in, di hadapan ya para sahabat yang wafat belakangan. Jadi di zaman masa tabi'in ada sahabat-sahabat, senior sahabat yang masih hidup. Fakaifa yantarul muslim bil kathrah? Maka bagaimana bisa seorang muslim jadi berdalil dengan mayoritas dalam menerima dan menolak? Ya, tapi kan dia mengikuti sedikit. Masa sih yang sedikit yang benar? Sedangkan di zaman tabi'in sahabat-sahabat juga sebagian yang masih hidup, kebanyakan orang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu. Nggak dikenal dari Islam kecuali sholat, nggak dikenal dari Islam kecuali azan, dia dikenal dari agama Islam selain ucapan la ilaha illallah, sholat jamaah, dan sholat jamaah pun sekarang sudah ditelan-telankan. Apa yang baki sekarang? Kemudian masih ada orang-orang yang berdaya dengan mayoritas. Apa ini? Pikiran orang yang berakal. Kebenaran dilihat dan dinilai dari sedikit atau banyaknya pengikut. Ya. Au tuskilu alaih, au yastadillu bihi 'ala al-batil. Atau dia membela kebatilan, ya karena kebatilan itu banyak pengikutnya. Sehingga menurutnya karena banyak pengikut itulah yang benar. Gimana bisa seperti itu akal orang-orang di zaman sekarang? Sedangkan kondisi dan realitanya bahwa kebenaran itu di zaman tabi'in itu sudah asli, sudah sedemikian asli. Oleh Umar bin Wattah, kemudian Ibnu Wattah meriwayatkan katanya, akhbarana Musa bin Muawiyah, bercerita kepada kami Musa bin Muawiyah dengan sanadnya dari Abu Umayyah. Qala ia berkata, ataitu Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Kata Abu Umayyah, aku mendatangi Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Faqultu ya Abu Tha'labah, kata Abu Umayyah, wahai Abu Tha'labah, kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Qala ayu ayat? Ayatu ayatin. Ayat yang mana? Qultu, kata Abu Umayyah, yaitu firman Allah, ayat 105 dari surat Al-Maidah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mencelakakan kalian orang-orang sesat itu kalau kalian mendapat petunjuk. Qala amma wallahi. Lalu berkata Abu Tha'labah, sungguh demi Allah, qad sa'altu anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada yang paling tahu tentang ayat ini. Aku nanya langsung sama Rasulullah. Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini. Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar.
Bahkan teruslah mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, hatta idza ra'aita syuhhan muta'ah, hingga ketika kalian sudah dapati kekikiran yang diikuti. Ya, sekarang ini orang itu jamu' manu. Ya, jamu' itu dia pengen kumpulin semua, manu, kalaupun dia harus keluar, dia akan keluarin sedikit. Dia sedikit-dikitnya. Ya. Apa ini? Ya, teori ekonomi orang kafir. Ya kan? Teori ekonomi orang kafir kan gitu. Ya, bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dan keluar sedikit-dikitnya. Jamu' manu, syuhhan muta'ah. Sekarang lihat para ekonom, ya, bahkan dia menghitung, ya, untuk sesuatu yang memang dia nggak dapat, dia itu sebagai kerugian. Ya. Seperti misalnya COVID kemarin, ya, namanya musibah. Ya. Kemudian ekonomi merosot, kemudian dia bilang kita rugi sekian dan sekian. Ya. Padahal memang dia nggak dapat apa-apa, tapi dia hitung itu sebagai kerugian. Seharusnya kita sudah bisa mencapai target ini dan itu dia. Nah, orang seperti ini akan bahagia hidupnya? Nggak akan bahagia. Gara-gara apa? Teori ekonomi orang kafir itu. Sekarang yang pakai teori itu siapa? Muslimin. Ya. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, hingga ketika kalian dapat kekikiran yang sudah diikuti, wa hawa muttaba'a, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mutsarah, dan dunia yang diunggulkan dan dahulukan. Jadi diunggulkan daripada akhirat. Wa ijaba kulli dhira'in bira'i, dan kalian sudah dapati semua orang merasa takjub dengan ide-idenya sendiri tanpa ada bimbingan dari Alkitab dan dari Sunnah. Maka kalau itu sudah kalian dapati, fa'alaika binafsik, urus saja dirimu. Wada'aka amral awam, tinggalkan urusan kebanyakan orang. Tak usah peduliin mereka. Ya, nanti disuruh uzlah. Karena nggak ada gunanya mukhalatun nas, bercampur dengan manusia, bergaul dengan orang, bahkan bergaul dengan hewan, ternak di masa itu jauh lebih utama daripada bergaul dengan orang. Kapan zamannya? Kalau bukan sekarang kapan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Wa inna min waraikum ayyam as-sabrin. Karena di hadapan kalian di masa itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Maksudnya kalian berpegang dengan agama itu harus betul-betul istiqomah. Ya. Godaan untuk berlepas dari agama itu begitu besar, begitu kuat. Ya. Ajakan kepada maksiat, inhilal, berlepas dari Islam itu begitu merebak. Ya. Fa inna min waraikum ayyam as-sabr. As-sabru fihinna mithla qablin 'ala al-jamr. Orang yang bersabar pada masa itu, kata Nabi, seperti orang yang menggenggam bara api. Lil 'amil fihinna mithla ajri 50 rajulan. Orang yang beramal dengan agama Islam di era itu, dari orang-orang itu, dia akan mendapatkan ganjaran 50 orang. Ya'maluna mithla amali. Ya, ganjaran 50 orang yang mengamalkan seperti amalannya. Faqila ya Rasulullah, kemudian Nabi ditanya, ajru 50 minhum, apakah 50 orang dari mereka? Qala ajru 50 minkum. Kata Nabi, 50 orang dari kalian, dari para sahabat. Jadi ganjaran orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman itu akan dapat ganjaran 50 kali amalannya sahabat mengamalkan amalan yang sama. Ya. Jadi berpegang dengan agama, dengan tauhid, ya, dengan sunnah Nabi SAW. Di masa tauhid dan sunnah itu ditinggalkan, itu ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Qala thumma rawa bi isnadi an Abdullah bin Amr. Kemudian Ibnu Waddah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba. Karena pembahasannya tentang hakikat al-ghuraba. Karena kelanjutan dari pembahasan yang tadi, ya, kita akan masuk kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman. Dan di akhir zaman, di saat kebanyakan orang itu menyimpang, meninggalkan agama, orang yang mengamalkan sunnah Nabi dia adalah ghuraba. Ya, dialah orang yang dianggap asing, orang yang terasing. Kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing sebanyak 3 kali. Nabi ngomongin ini diulang sampai 3 kali. Qala ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Para sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang disebut dengan ghuraba tadi? Qala, kata Nabi, tapi kan ini cirinya. Ya. Nasun salihuna qalil fi nasin su'in katsir. Man yabghiduhum akthar mimman yuhibbuhum. Dalam riwayat yang lain, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang soleh, yang jumlahnya sedikit di tengah manusia buruk yang banyak. Orang-orang yang benci mereka lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang bermaksiat, mengingkari mereka, menolak mereka, itu lebih banyak daripada yang menaati mereka, yang mengikuti mereka. Jadi pengikutnya sedikit, ghuraba sedikit, namun yang mereka tempuh adalah jalan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Qala akhbarana Muhammad bin Sa'id, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id dengan sanadnya dari Mu'afiri. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuba lil ghuraba, beruntunglah para ghuraba, alladzina yumassikuna bi kitabillah, orang-orang yang berpegang dengan kitabullah, hina yutrak, saat Al-Quran itu ditinggalkan, wa ya'maluna bis sunnah hina tutfa, dan mengamalkan sunnah saat cahayanya dipadamkan. Itulah ghuraba. Qala akhbarana Muhammad bin Yahya, qala akhbarana Asad Ibn Musa bi isnadi an Salim bin Abdullah Nabi. Berkata Ibnu Waddah, bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata, telah bercerita kepada kami Asad bin Musa dengan sanadnya dari Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah an Abi, meriwayatkan dari ayahnya. Berarti Abdullah Ibnu Umar. Karena Salim anaknya Ibnu Umar. Jadi Abdullah itu tadi ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar. Tapi kalau Salim dari Abdullah, ini Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islam ghariban." Islam ketika muncul yaitu dianggap asing. Wala taqumu sa'atu hatta yakuna ghariban kama bada. Dan tidak akan datang hari kiamat sampai Islam itu kembali dianggap asing seperti kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hina yafsudun nas, ketika orang-orang menjadi rusak. Tsumma tuba lil ghuraba, kemudian beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hina yafsudun nas, ketika orang-orang menjadi rusak. Artinya mayoritas ya di atas kesesatan, hanya segelintir yang mendapat petunjuk. Qala akhbarana Muhammad bin Yahya, qala akhbarana Asad bin Isnadi an Abdurrahman bin Ibnu Sunnah. Ibnu Sanna atau Sunnah, ya. Berkata Ibnu Waddah, bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya, telah bercerita kepada kami Asad dengan sanadnya dari Abdullah bin Sunnah, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Islam bada'a ghariban, sesungguhnya Islam muncul dianggap asing, wa sayaudu ghariban kama bada', dan akan kembali asing sebagaimana kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu.
Faqila, kemudian Nabi ditanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Yuslihun, itu orang-orang yang soleh ketika orang-orang lain menjadi rusak. Maksudnya istiqomah, tetap memegang kesolehan di saat orang-orang meninggalkannya. Jelas? Lalu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Hadza akhiru ma naqaltuhu min kitab al-hawadits wal bidah lil Imam al-Hafidz Muhammad bin Waddah rahimahullah." Inilah akhir dari apa yang aku nukilkan. Maksudnya aku kutip dari kitab al-hawadits wal bidah yang ditulis oleh Al-Hafidz Muhammad bin Waddah rahimahullah. Jadi nukilan yang kita baca hari ini dan juga pertemuan yang lalu itu diambil dari kitab Al-Hawadits wal Bidah karya siapa? Ya, Al-Hafidz Muhammad ibn Waddah. Fata'ammal rahimakallah, maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Ahadits al-ghurbah, hadis-hadis tentang ghuraba tadi. Ya, tentang keterasingan dan orang-orang yang dianggap asing. Wa ba'duha fis sahih, dan sebagian yang ada dalam kitab-kitab sahih ma'a kathratiha wa syuratiha. Ditambah lagi hadis-hadis tentang hal ini ada banyak. Dan hadis-hadisnya masyhur. Wa ta'ammal ijma'ul ulama kullihim, dan perhatikan pula kesepakatan ulama seluruhnya, anna hadza qad waqa'a min zamanin tawil, bahwa kondisi ini telah terjadi semenjak masa yang lampau. Bukan zaman sekarang. Sejak masa yang lampau Islam dianggap asing. Ya. Dan sedikit yang mengamalkannya. Hatta qala Ibnu Qayyim, sampai-sampai Ibnu Qayyim sendiri berkata, al-Islamu fi zamanina, Islam di zaman kami ini, ya, aghrab minhu fi awwali dhuhri, lebih asing dibandingkan dari kemunculannya. Kemunculannya itu siapa asing. Tapi di zamannya Ibnu Qayyim masih menganggap bahwa keterasingan Islam di zaman Ibnu Qayyim itu lebih dahsyat dibandingkan dengan keterasingan Islam saat kemunculan. Kira-kira sekarang kondisinya membaik atau semakin memburuk? Memburuk. Terus kita nggak mau belajar agama. Terus Tawatiwi lagi dibacain kalamnya salah. Perhatikan akhi, barakallahu fiik. Minta kepada Allah hidayah. Perkaranya bukan perkara yang ringan yang enteng. Kamu menyikapi hadis-hadis ini dengan tanpa kekhusyukan hati. Seolah-olah yang dibacakan ini cerita lucu-lucuan. Ada ya, nggak seperti itu. Ada terus-terusan seperti ini. Di sini dikatakan dari kitab Madarijus Salikin dengan lafalnya, al-Islamul haqqul ladzi 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Islam yang benar yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wal yawmu asyaddu ghurbah. Sekarang ini kata Ibnu Qayyim lebih asing lagi min fi awal dhuhri, dibandingkan dengan awal kemunculannya. Ya, jadi apalagi di zaman kita. Fata'ammal hadza ta'ammulan jayyidan, maka perhatikanlah perkara ini dengan sebaik-baiknya. La'allaka an taslama min hadhihi al-hawwah al-kabirah. Semoga kamu selamat dari jurang yang besar ini, allati halaka fiha aktsarun nas, yang karenanya banyak orang, mayoritas orang itu menjadi celaka. Wa huwa tidak bil aktsar. Jurang itu adalah sikap berpedoman dengan mayoritas. Anda menilai kebenaran dari jumlah. Ya, sejak kapan suara mayoritas itu menjadi tolak ukur kebenaran? Tolak ukur kebenaran itu Quran, hadis, ijma. Ya. Qala wan nufrah min al-aqal. Ya, jadi
takjub dengan suara mayoritas, menganggap bahwa kalau banyak pengikutnya benar. Kemudian nufrah dan akal. Nufrah itu lari dari yang jumlahnya sedikit, ya, tanpa melihat argumennya, dalilnya. Fama aqallu man salima minha, maka alangkah sedikit orang yang selamat dari jurang ini. Ma aqallu, alangkah sedikitnya, Ya, jadi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nukilan-nukilan yang berguna sekali. Ya, sebenarnya ini hanya tambahan, ya, karena inti dari pembahasan kita, ya, bantahan kepada Sulaiman, ya, bin Abdul Wahab itu sudah selesai. Ya, tapi ini sifatnya hanya sebagai suplemen, ya, bahwa kebenaran itu tidak dinilai dari banyaknya pengikut. Insyaallah kita ketemu satu kali lagi. Ya. Nah di sini wal nakhtim dzalika bil hadis sahih. Maka mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, tinggal satu persoalan lagi, dengannya kita akhiri pembahasan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Untuk ada pertanyaan enggak? Baik, kalau nggak ada kita cukup berdaya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.